warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kurnia dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, Sucitra Monica dengan NPM akhir 087. Di sini kami akan melakukan video pada tugas proyek kedua, regresi multinomial, ordinal, dan logit probit pada stata. Jadi di sini saya akan melakukan regresi pada binar logit tabel 8.1. Yang pertama, kita pilih file pada stata, kita open, lalu kita pilih data tabel 8.1. Setelah data masuk ke dalam stata, kemudian kita masukkan pada kolom komen, yaitu logit, smoker, eduk, income, PCIGS 79, income, eduk, dan X. Lalu kita enter. Setelah data muncul, maka kita dapat lihat logistik regressionnya pada log likelihood-nya sebesar minus 764,49256. Kemudian kita lihat model dan variabel. Di sini dependennya adalah smoker dan independennya di X1 ada eduk income, X2-nya PCG 9 atau harga rokok, X3-nya income, X4-nya eduk, dan X5-nya X. Dapat kita interpretasikan bahwa X1 eduk income atau pendidikan dan pendapatan rumah tangga dengan koefisien regresi sebesar minus 0,000745 menyatakan bahwa setiap kenaikan interaksi pendidikan dan pendapatan sebesar 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok itu akan menurun sebesar 0,000745. Kita antilkan dari minus 0,0000745 adalah 0,9999255. Artinya, setiap kenaikan 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas seseorang menjadi perokok akan turun sebesar 0,0007% yang berpengaruh signifikan secara statistik. Kemudian, yang kedua ada PCIGS 9 sebagai X2 atau konsumsi rokok dengan koefisien regresi sebesar minus 0,0217 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan harga rokok sebesar 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan menurun sebesar 0,0217. Kita antilkan dari minus 0,0217 adalah 0,9785. Artinya, setiap kenaikan 1 unit ceteris paribus, probabilitas seseorang untuk mengkonsumsi rokok akan turun sebesar 2,17%. Jadi di sini tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Yang ketiga ada eduk income atau pendapatan individu sebagai X3 dengan koefisien regresi sebesar 0,000095 menyatakan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan naik sebesar 0,000095. Kita antilkan dari 0,000095 adalah 1,000095. Artinya, setiap kenaikan 1 unit ceteris paribus, probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan naik sebesar 0,095% yang berpengaruh signifikan secara statistik. Yang keempat yaitu eduk atau pendidikan sebagai X4. Dengan koefisien regresi sebesar 0,0395 menyatakan bahwa tambahan 1 tahun pendidikan ceteris paribus, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan naik sebesar 0,0395. Kita antilkan dari 0,0395 adalah 0,1043 yang artinya setiap kenaikan 1 unit ceteris paribus, probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan naik sebesar 3,95%. Hal ini tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Yang kelima ada X yaitu usia sebagai X5 dengan koefisien regresi sebesar minus 0,0182 menyatakan bahwa setiap kenaikan usia
1 tahun, ceteris paribus, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan turun sebesar 0,0182. Kita antilenkan dari minus 0,0182 adalah 0,982, yang artinya setiap kenaikan 1 unit ceteris paribus, probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan turun sebesar 1,82%. Hal ini berpengaruh signifikan secara statistik. Kemudian saya akan melakukan regresi pada tabel 8.1, yaitu binar probit. Yang pertama, kita buka file pada Stata, kita open, lalu kita masukkan tabel 8.1-nya. Setelah tabel masuk pada Stata, kita masukkan pada kolom komen, yaitu probit, smoker, lalu eduk income, lalu X, lalu eduk, lalu income, dan PCIGS 79. Lalu kita enter. Setelah kita dapatkan hasil probit regressionnya dengan log likelihood min 7641746. Kemudian kita dapat lihat modal dan variabelnya dengan variabel dependentnya smoker atau perokok, 1 untuk perokok dan 0 bukan perokok. Kemudian independennya, X1-nya ada eduk income, pendidikan dan pendapatan rumah tangga dengan pendidikan 16 tahun dan pendapatan 50. Untuk X2-nya ada X atau usia dengan usia 30 atau 55 tahun. Dengan X3-nya atau eduknya, pendidikan atau jumlah lama sekolahnya 16 tahun. X4-nya income, pendapatan 50, dan X5 PCIGS 79, yaitu harga rokok per kapita, yaitu 20. Dapat kita interpretasikan untuk usia 30 tahun. Dapat kita lihat bahwa hasil dari usia 30 tahun itu 0,1808 dari tabel Z 2 arah, dan untuk usia 55 tahun kita dapatkan 0,0714 dari tabel Z 2 arah. Berdasarkan hasil analisis dari persamaan ini, dengan semua variabel lain tetap atau ceteris paribus, maka peningkatan usia dari 30 tahun menjadi 55 tahun itu menurunkan probabilitas seseorang untuk menjadi perokok dari 18,8% menjadi 7,14%. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kecenderungan seseorang untuk merokok itu menjadi berkurang. Selanjutnya, untuk hasil estimasi yang telah dilakukan pada model menunjukkan bahwa beberapa faktor itu berpengaruh terhadap minat seseorang dalam merokok atau menjadi perokok. Dari estimasi yang kita peroleh itu bahwa pada usia 30 tahun probabilitas seseorang untuk merokok itu semakin sebanyak 18,08%. Nah, sedangkan pada usia 55 tahun itu menurun hingga 7,14%. Hal ini jadi semakin bertambahnya usia, maka kecenderungan seseorang untuk menjadi perokok itu semakin berkurang. Selain itu juga pendapatan ini berpengaruh positif karena semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula probabilitas seseorang untuk menjadi perokok. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya harga rokok ini naik, maka probabilitas seseorang untuk merokok itu menurun, meskipun dampaknya itu nggak terlalu besar. Sementara itu, interaksi antara pendidikan dan pendapatan itu justru menunjukkan pengaruh negatif, karena jika seseorang memiliki pendidikan tinggi sekaligus pendapatan yang semakin besar, maka kecenderungan untuk merokok itu semakin rendah karena mereka sadar akan dampaknya. Sekian tugas video project 2 dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.